Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan terkait faktorial desain 2 pangkat K. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami ada Anggi Revali Alam dengan NPM 05, terus Restica dengan NPM 27, Mila Irawan dengan NPM 29, Milano dengan NPM 33, Hilma dengan NPM 35, Fanya dengan NPM 37, dan saya sendiri Feni dengan NPM 38. Yang pertama di sini dari konsep dasarnya, eh, kita akan menjelaskan dulu terkait faktorial eksperimen. Faktorial eksperimen adalah eksperimen di mana semua kombinasi level dari faktor-faktor yang diteliti dijalankan. Dengan pendekatan ini, pengaruh utama tiap faktor serta interaksi antar faktor dapat diamati secara bersamaan, menjadikannya lebih informatif dibandingkan eksperimen satu faktor per kali. Dalam praktik industri, itu level faktorial design atau itu 2 pangkat K menjadi desain yang paling sering digunakan. Desain ini memakai dua level yaitu -1 dan juga +1 untuk setiap faktor. Sehingga struktur analisis menjadi sederhana namun tetap sangat efektif untuk screening faktor penting. Itu level desain juga efisien dari sisi jumlah percobaan dan mampu menangkap interaksi yang sering muncul di proses manufaktur. Selanjutnya ada faktor dan level. Faktor adalah variabel yang sengaja kita ubah dalam eksperimen. Faktor ini merupakan hal-hal yang kita naikkan atau turunkan untuk melihat apakah perubahan tersebut membuat hasil ikut berubah. Contoh faktor sendiri itu ada suhu, lama pemanasan, kecepatan mixer, atau jumlah bahan. Faktor itu dipilih karena kita menduga variabel itulah yang mempengaruhi kualitas atau kinerja suatu proses. Selanjutnya ada level. Level adalah nilai atau kondisi dari setiap faktor. Dalam desain dua level, setiap faktor hanya memiliki dua kondisi, level rendah dan level tinggi. Level rendah itu kondisi kecil atau dasar. Level tinggi adalah kondisi besar atau lebih intens. Penggunaan hanya dua level membuat eksperimen lebih sederhana, efisien, dan tetap memberikan informasi penting tentang bagaimana perubahan faktor mempengaruhi hasil. Next. Nah, di sini ada kenapa desain faktorial itu menggunakan dua level. Desain faktorial memakai dua level karena dua kondisinya itu adalah rendah dan tinggi. Sudah cukup untuk menunjukkan bagaimana suatu faktor mempengaruhi hasil dan apakah dua faktor saling mempengaruhi. Dengan dua level, pola perubahan respon dapat terlihat jelas tanpa perlu banyak percobaan. Nah, jumlah run sama dengan 2 pangkat K, jumlah run pada desain faktorial 2 pangkat K ditentukan oleh semua kombinasi faktor yang mungkin. Jika ada K faktor dan masing-masing memiliki dua level, maka total percobaannya itu dihitung dengan rumus 2K. Artinya semakin banyak faktor, jumlah run itu bertambah secara pangkat. Dua faktor menghasilkan 2 pangkat 2 sama dengan 4 run. Kalau 3 faktor itu menghasilkan 2 pangkat 3 sama dengan 8 run. Dan 4 faktor menghasilkan 2 pangkat 4 sama dengan 16 run sampai seterusnya. Next. Oke, selanjutnya ada struktur tabel dari 2 pangkat K sendiri. Angka 2 ini termasuk adalah punya dua level, sedangkan ada level rendah dan level yang paling tinggi. Level rendah sendiri ditandai dengan min, level tinggi ditandai dengan plus. Di contoh ada 3 faktor, yaitu A, B, C. Jadi K-nya itu 3 A, B, C-nya ini. Nah, jadi kalau di total run-nya ini 2 pangkat 3 yaitu 8 run. Nah, untuk pakai pola perubahannya sendiri itu, misal di faktor A, kita tuh ubah levelnya dari run 1, itu berarti rendah, tinggi. Sedangkan kalau untuk faktor B, setiap run-nya itu 2 berbeda. Jadi kayak rendah-rendah, terus tinggi-tinggi. Sedangkan kalau untuk faktor C-nya itu 4 run yang berbeda-beda. Jadi 4 run rendah, 4 run-nya lagi tinggi. Pola ini nih memang udah dibuat berulang kali dan beraturan. Tujuannya tuh supaya seimbang dan lengkap. Jadi nantinya kita bisa menganalisis efek faktor maupun interaksinya. Oke, boleh lanjut.
Nah, slide selanjutnya ada main effect. Main effect sendiri itu seberapa besar pengaruh rata-ratanya itu terhadap suatu faktor dan hasilnya. Kalau ini tuh biar seimbang gitu. Konsep rata-ratanya itu ada kalau A plus itu rata-rata hasil percobaan ketika berada pada level yang tinggi. Sedangkan kalau A min itu pada level yang rendah. Nah, main effect ini sama interaksi ini, kalau main effect itu secara individual, sedangkan kalau interaksi itu pengaruh gabungan dua faktor yang terjadi ketika efek A berubah tergantung level B. Dan berikut adalah rumus-rumusnya. Boleh next. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai interaction effect. Nah, secara konseptual, interaction effect ini terjadi ketika efek dari suatu faktor bergantung pada level dari faktor lain. Nah, jika dua faktor, misalnya faktor A dan faktor B berinteraksi, itu berarti pengaruh faktor A terhadap hasil eksperimen akan berbeda, tergantung pada apakah faktor B berada pada level rendah atau level tinggi dan sebaliknya. Nah, kenapa sih interaksi ini penting? Karena yang pertama menghasilkan optimasi proses yang akurat, kemudian mengungkap kombinasi faktor terbaik, kemudian memperlihatkan hubungan yang tidak bisa dilihat oleh main effect, kemudian yang terakhir menggambarkan fenomena nyata karena faktor saling memengaruhi. Nah, di sini terdapat rumus dari interaction effect, yaitu AB sama dengan A per 2N dikali AB ditambah 1 dikurangi A kurangi B. Di mana dengan satu ini adalah respon saat A rendah dan B rendah, dan A respon saat A tinggi dan B rendah. Kemudian B ini merupakan respon saat A rendah dan B tinggi, dan AB merupakan respon saat A tinggi dan juga B tinggi. Nah, hasil dari rumus tersebut kita bisa simpulkan bahwa jika efek AB bernilai besar, positif atau negatif, dan signifikan secara statistik, ini menunjukkan bahwa sinergi atau antagonisme yang kuat. Kesimpulan harus diambil berdasarkan kombinasi perlakuan. Nah, kemudian jika efek AB bernilai mendekati nol dan tidak signifikan, ini menunjukkan bahwa kedua faktor bertindak secara independen. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan perbedaan main effect dan interaction effect. Next. Baik, selanjutnya di sini terdapat materi tentang penggunaan ANOVA pada desain faktorial. Di sini ANOVA digunakan untuk memisahkan variasi respon menjadi komponen efek faktor, interaksi, dan juga error. Pada desain dua pangkat K ini, struktur ortogonal membuat setiap efek dapat dihitung secara terpisah sehingga perhitungan ANOVA menjadi sangat sederhana. Adapun sum of squares atau SS untuk setiap efek dihitung langsung dari besar efeknya menggunakan rumus double S efek sama dengan 2 pangkat K kurang 2 dalam kurung efek kuadrat. Rumus ini memanfaatkan sifat orthogonality sehingga SS tidak perlu dihitung dari deviasi terhadap rata-rata. Jika eksperimen tidak memiliki replikasi, tidak ada estimasi pure error atau MSE, sehingga F-test formal tidak dapat dilakukan. Sebagai gantinya, signifikansi efek dievaluasi menggunakan normal probability plot, half normal plot, atau length PSI method. Struktur ANOVA pada desain faktorial tetap terdiri dari SS, DF, MS, dan F-value untuk efek A, B, interaksi AB, serta error jika replikasi tersedia. Next. Oke, di sini kita lanjut ke contoh soal buat penerapan dari faktorial desain 2 pangkat K. Nah, di sini ada sebuah proses kimia yang dilakukan untuk mempelajari pengaruh konsentrasi reaktan dan jumlah katalis terhadap konversi reaksi. Nah, di sini kita jadi ada dua faktor,
yaitu ada faktor A, konsentrasi reaktan, dengan ada dua level, ada level rendah sama level tinggi. Level rendahnya itu 15% dan level tingginya 25%. Dan untuk faktor B yaitu jumlah katalis, di sini level rendahnya itu 1 pound dan level tingginya ada 2 pound. Nah, ini dilakukan dengan penerapan faktorial 2 pangkat 2 dengan 3 replikasi. Jadi, setiap kombinasi dari faktor A dan B, kayak di tabel itu kan ada faktor A dan B. Nah, kombinasinya itu bisa level rendah sama level rendah, level tinggi sama level rendah sama level tinggi, dan level tinggi dengan level tinggi. Nah, setiap kombinasi itu akan ada 3 replikasi dengan 4 kombinasi. Jadi, di sini totalnya ada 12 data. Boleh, next slide. Terus kita lanjut ke bagian perhitungan. Di sini analisis awal buat perhitungan itu kita penamaan dulu. Jadi untuk yang level A level rendah, faktor A level rendah itu A1 dan faktor A level tinggi itu A2, begitupun untuk yang B. Nah, kombinasi A1 dan B1 yaitu level rendah dan level rendah itu disebutnya treatment perlakuan 1. Kenapa 1? Karena level treatment perlakuan 1 itu paling dasar gitu untuk level rendah dan level rendah. Makanya disebutnya perlakuan 1 untuk level rendah dan level rendah. Begitupun untuk kombinasi dari A2, B2 yaitu level tinggi dan level rendah, treatment A, B, dan AB. Nah, untuk replikanya, untuk mencari total Y, itu dari replikasi contoh dari kombinasi rendah dan rendah, itu kan replikasinya ada 3, 28, 25, 27. Nah, itu kita jumlahkan, nanti kita bakal dapat total Y-nya 80. Begitupun untuk setiap kombinasi, dengan setiap replika itu dijumlahkan. Nanti total Y ini bakal dipakai untuk perhitungan di data selanjutnya dan juga di tabel ANOVA. Boleh lanjut. Oke, kita sekarang next slide. Desain 2 pangkat 2. Ini tuh secara singkatnya, apa ya, yang sudah dijelaskan oleh Fanya barusan. Nah, ini tuh kan ada 4 level. Jadi dalam satu faktor tuh mempunyai 2 level. Nah, level reaktan itu tuh faktor A kan mempunyai 2 level, level low sama level high. Jadi level positif sama negatif. Nah, di level positif di level negatif ini tuh kan ada 1. Nah, ini tuh yang ini yang 80 yang di bawah. Nah, yang di sini aku coret deh. Ini sebentar. Nah, yang di sini itu merupakan level negatif gitu. Level A negatif dan level B negatif. Udah gitu, ada level A positif. Kalau level A positif, itu ini. Nah, ini. Yang 100, yang A sama dengan 100. Itu level A-nya tuh positif, tapi yang B-nya tuh negatif gitu. Nah, di dalam faktor A gitu. Nah, selanjutnya itu ada si B negatif, B positif. B positif tuh ini nih. Nah, ini B positif. Nah, B positif, B sama dengan 60. Itu kondisinya tuh B-nya tuh positif dan si A-nya tuh negatif gitu. Maka ditulisnya tuh si B-nya aja. Nah, lanjut. Ini ada AB. AB positif. Jadi, AB yang di sini tuh A sama B-nya tuh positif gitu. Di levelnya tuh. Nah, jadi intinya mah A. Jadi satu faktor tuh kan punya 2 level. Level positif sama negatif. Nah, yang ditulis di dalam kotak ini tuh yang hanya yang positifnya aja. Misal si A sama dengan 100. Itu tuh berarti si A-nya positif, B-nya negatif. Itu. Lanjut. Oke, bentar aku hapus dulu. Nah, ini ada kita mau nyari main effect.
yang pertama, yang A. Itu tuh rumusnya tuh A sama dengan 1/2R kurung AB kurang B tambah A kurang 1. Itu tuh tinggal kita langsung masukin rumus aja sesuai yang tadi, sesuai kotak yang barusan tadi. Kayak AB kan 90. Nanti kalian bisa sambil lihat kotak yang barusan tadi. Nah, AB itu kan tadi nilainya 90, kita langsung masukin aja. A itu nilainya 100, B itu nilainya 60, dan eh, ya, terus dikurangi 1. Nah, udah gitu kita 1/2 N-nya tuh dari mana? N-nya tuh yang tadi replikasi. Kita kan melakukan pengulangan tuh 3 kali. Jadi kurung N atau dikali N. Langsung tinggal seperti biasa kita jumlahkan saja. Hasilnya tuh 8,33. Lanjut ke main event main efek B juga itu sama rumusnya seperti ini ada rumusnya. Kalau misalnya rumusnya yang B itu 1/2R AB kurang A kurang B min 1. Kita langsung tinggal masukin aja sesuai yang tadi kita main efek A. Udah gitu, ini di interaction efek AB. Jadi ini tuh interaksi atau perlakuan antara A dan B. Rumusnya tuh tinggal masukin aja sama kayak 1/2 N AB kurang B kurang kurung A kurang 1. Kita tinggal langsung masukin aja sesuai sama kayak yang tadi. Jadi, kenapa sih kita harus mencari main efek A, main efek B, main efek AB itu karena itu setiap perlakuan tuh kita harus hitung gitu. Itunya tuh. Boleh lanjut. Nah, ini tuh ada constraints. Constraints itu ini. Nah, yang pangkat penyebut di atasnya. Ini tuh constraints. Nah, ini tuh kalau misalnya dijumlahin tuh akan sama dengan 0. Jadi ini tuh kan rumus yang tadi yang barusan. Ini tuh main main efek yang tadi. Nah, constraint tuh rumus yang atasnya aja. Jadi yang bawahnya mah diabaikan aja. Jadi rumus yang atasnya itu yang ini nih, yang AB tambah A kurangi B kurangi 1. Nah, itu rumus constraint-nya. Sama yang faktor A, faktor B, faktor C juga rumus constraint-nya tuh yang penyebutnya aja, yang di atasnya aja. Nah, lanjut, ini ada SS. Nah, SS ini tuh nanti bakal digunakan untuk tabel ANOVA. Nah, SS ini tuh rumusnya tuh dari constraint juga. Nah, tuh tadi AB tambah A kurangi B kurangi 1. Dipangkatin 2, dibagi 4N. Jadi sama pokoknya kalau misalnya si asal mula dari rumus SS ini tuh dari constraint dipangkatin 2 dibagi 4N. Boleh lanjut. Nah, ini tabel ANOVA. Tabel yang sering kita hitung gitu. Untuk setiap perhitungan. Kayak yang kemarin kan kita juga udah menghitung tabel ANOVA tuh gimana. Jadi ini tuh kurang lebih sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Jadi mungkin kita tinggal langsung masukin aja. Kan tadi tuh kita udah menemukan rumus dari SS itu sendiri. Nah, kita masukin aja rumus SS itu sendiri dengan menggunakan angka yang kita punya gitu. Nah, ini tuh ada SSA, itu tuh 50 dipangkatin 2 per 4 kali 3. Itu hasilnya 208,33. Udah gitu ada SSB. Itu sama rumusnya kayak yang tadi. Tinggal dimasukin aja ke angka. Udah gitu, ke rumus gitu. Angkanya tuh tinggal masukin aja ke rumus. Udah gitu, hasilnya tuh kan ada ini nih. Udah diketahui nih hasilnya tuh segini. Nah, kan ini kita barusan cuman ada rumus A, AB sama AB. Nah, gimana sih kita cari
SS error sama SS totalnya tuh. Nah, kita sebelum mencari SS error, kita menghitung dulu SS total. Nah, si SS total itu didapat dari jumlah eh, Y, jumlah Y ketika dipangkatkan. Jadi kan kalau misalnya yang kemarin juga si Y-nya tuh, si nilainya tuh dipangkatin satu-satu. Jadi kan kita punya 12 data. Nah, di 12 data itu satu-satu dipangkatin gitu. Nah, itu hasilnya 998,00 dikurangi ini dikurangi nilai ini tuh nilai yang didapat dari jumlah keseluruhan nilai 12 yang tadi tanpa apa ya, tanpa dipangkatin gitu, tinggal dijumlahin aja. Nah, udah gitu hasilnya tuh 2323. Nah, hasilnya tuh kan 323 yang ini. Nah, baru kita mencari deh si SS error. SS error itu didapat dari kita tuh dijumlahin aja seluruhnya kayak eh, faktor A, faktor B, faktor AB dan total gitu. Dijumlahin si SS itunya tuh SSA, SSAB, SSB, terus SS total dijumlahin. Nah, udah gitu kita dapat deh. Bukan dijumlahin, dikurang. Jadi, ini nih, si SS total dikurangi SSAB, SSA, SSB. Itu maka nilainya tuh jadi SS error. Udah gitu, ada DF. Kalau DF itu kenapa satu? Itu tuh didapat dari, kan kita tuh mempunyai levelnya tuh 2 ya. 2 dikurangi satu. Satu itu emang dari sananya, dari rumusnya. Jadi satu, ini juga satu, karena mempunyai level yang sama yaitu 2. Udah gitu, ada 8. Kalau si 8 ini tuh nilai, kan ada ini rumusnya tuh. 8 itu tuh didapat dari ini 4 dikali 3 kurangi 1 itu maka menghasilkan 8. Nah, udah gitu kita bilang itu dikali DF, kita punya kalikan 3, hasilnya segini. Udah gitu ada F hitung. Kalau F hitung ini sendiri rumusnya tuh dari ini 208,33 dibagi dengan ini yang error, MS errornya. Jadi pokoknya F hitung tuh kalau misalnya yang ini nih, yang A tuh kan 53,14. Nah, ini tuh didapat dari 208,33 dibagi 3,92. Kalau misalnya yang B ini tuh 75 dibagi 3,92. Kalau misalnya yang C ini tuh sama 8,33 dibagi 3,92. Nah, udah gitu kita cari deh F value-nya. F value ini tuh biasanya didapatkan melalui software gitu dari F hitung dan DF. Udah gitu kita cari F tabel. F tabelnya tuh biasa kita cari dari yang tabel gitu, yang 0,05 itu tuh kita lihat F tabelnya tuh dari ini nih. Kan 1 sama 8. Karena kita punya IDF-nya tuh 1, yang ini 1 dan 8 errornya. Karena kan ini tuh, kenapa ininya cuma diisi 1 aja yang ini? Karena si ininya tuh, apa, si DF-nya tuh sama gitu antara faktor A, faktor B, faktor AB. Jadi si F tabelnya juga sama gitu. Cuman yang dihitung itu cuman 1 gitu, yang ininya doang. Yang ininya mah nggak dihitung karena hasilnya juga pasti sama 5,318. Mungkin segitu deh. Boleh lanjut. Jadi untuk kesimpulannya, mungkin aku akan sampaikan kesimpulannya. Faktor A itu menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap respon
Hal ini tuh terlihat dari F hitung yang lebih besar dari F tabel serta P value yang sangat kecil. Jadi 53,14 itu lebih besar dari 5,318 dan 0,0001 lebih kecil dari 0,05 yang artinya faktor A itu berpengaruh signifikan. Terus yang faktor B juga memberikan pengaruh yang signifikan. Dibuktikan dengan F hitung yang lebih tinggi dari F tabel dan P value yang lebih kecil dari 0,05. Yaitu 19,13 lebih besar dari 5,318 dan 0,0024 lebih kecil dari 0,05. Artinya, faktor B berpengaruh signifikan. Namun, interaksi antara faktor A dan B ini tuh tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan karena F hitung lebih kecil daripada F tabel dan P value yang lebih besar dari 0,05. Jadi 2,12 itu kurang dari 5,318 dan 0,1826 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, tidak terdapat interaksi yang signifikan antara A dan juga B. Mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.